Ramadan selalu datang, setiap tahun, tanpa pernah terlambat. Tapi yang sering terlambat itu bukan Ramadan. Yang sering terlambat itu hati kita. Kita menunggu Ramadan seperti menunggu kalender berganti. Sibuk menunggu libur, sibuk menunggu menu berbuka, sibuk menunggu momen kumpul. Tapi jarang bertanya, kalau Ramadan datang hari ini, apa yang sebenarnya harus aku benahi pertama kali? Karena Ramadan bukan sekedar perubahan jadwal makan, bukan sekedar perubahan jam tidur, dan bukan sekedar rutinitas ibadah yang bertambah. Ramadan itu momen perubahan arah hidup, momen di mana Allah memberi ruang untuk kita memperbaiki hubungan dengannya tanpa gangguan yang biasa kita pelihara. Tapi seringkali, yang kita benahi pertama kali justru hal-hal luar. Menu sahur, target hatam, jadwal tarawih. Semua itu baik, semua itu perlu. Tapi ada satu hal yang lebih dulu perlu dibenahi. Niat. Karena niat adalah arah. Dan arah menentukan kemana langkah kita pergi. Kalau niat Ramadan kita hanya ingin terlihat lebih rajin, ingin terlihat lebih alim, ingin terlihat lebih sibuk ibadah, maka Ramadan kita akan berhenti di penampilan luar. Kita mungkin rajin masjid, rajin kajian, rajin berbagi, tapi hati tidak bergerak. Dan inilah yang sering membuat Ramadan terasa lewat begitu saja. Datang, ramai, lalu pergi, tanpa meninggalkan perubahan yang dalam. Padahal Ramadan itu bukan tamu biasa. Ia datang membawa peluang, peluang pengampunan, peluang perbaikan, peluang memulai ulang. Dan peluang itu tidak akan banyak berarti kalau niat kita tidak diluruskan. Karena niat menentukan kualitas ibadah, bukan kuantitasnya. Banyak orang berpuasa, tapi tidak semua mendapatkan pahala puasa. Banyak orang tarawih, tapi tidak semua mendapatkan kedekatan. Banyak orang tadarus, tapi tidak semua mendapatkan hidayah. Perbedaannya bukan di gerakan, tapi di arah hati. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan. Menahan makan, menahan minum, menahan nafsu. Tapi yang paling penting ditahan itu bukan lapar, melainkan ego. Ego yang ingin dipuji, ego yang ingin terlihat baik, ego yang ingin merasa lebih suci dibanding orang lain. Karena kalau ego masih menjadi pusat, Ramadan hanya akan memperindah ego itu. Kita akan bangga dengan ibadah kita akan bangga dengan perubahan lahiriah kita, tapi lupa merendahkan hati. Padahal Ramadan datang bukan untuk meninggikan kita, tapi untuk merendahkan kita di hadapan Allah. Merendahkan rasa aku sudah baik, merendahkan rasa aku lebih taat, merendahkan rasa aku sudah berubah. Karena perubahan sejati tidak pernah sibuk membuktikan diri, ia sibuk membenahi diri. Dan inilah yang perlu dibenahi pertama kali saat Ramadan datang. Bukan jadwal, bukan target, bukan penampilan, tapi arah hati. Karena ketika arah hati lurus, jadwal akan mengikuti, target akan terasa ringan, ibadah akan terasa hidup. Ramadan juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Karena puasa itu ibadah yang sunyi. Tidak ada yang benar-benar tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah. Dan ibadah yang sunyi akan membuka tabiat asli. Kalau selama ini kita terbiasa menjaga ibadah karena dilihat orang, puasa akan mengajarkan bagaimana rasanya menjaga ibadah saat tidak ada yang melihat. Disinilah niat diuji. Apakah kita beribadah karena Allah atau karena ingin dilihat sebagai orang yang berubah? Ramadan itu sekolah niat, sekolah keikhlasan, sekolah untuk melatih hati agar tidak selalu ingin diakui. Dan kalau kita gagal di niat, kita akan lelah di tengah jalan. Di awal Ramadan kita semangat, di tengah Ramadan mulai longgar, di akhir Ramadan tinggal rutinitas. Bukan karena Ramadan berubah, tapi karena niat kita tidak kuat menahan godaan. Karena niat yang benar bukan hanya menggerakkan awal, tapi menjaga langkah di tengah dan menguatkan di akhir. Ramadan juga datang untuk membenahi hubungan kita dengan Al-Quran. Banyak orang baru membuka Al-Quran ketika Ramadan datang, lalu menutupnya lagi ketika Ramadan pergi. Ini bukan salah, tapi ini tanda bahwa hubungan kita dengan Al-Quran masih musiman. Dan Ramadan datang bukan untuk menjadikan Al-Quran musiman, tapi untuk menghidupkan kembali di hati sebagai kebutuhan harian. Kalau Ramadan ini Al-Quran hanya menjadi target hatam, bukan teman dialog hati, maka setelah Ramadan berlalu, kita akan kembali asing dengannya. Karena yang dibenahi bukan kebiasaan membaca, tapi kedekatan. Dan kedekatan itu dimulai dari niat. Niat untuk mendekat, bukan niat untuk menuntaskan target. Ramadan juga mengajak kita membenahi hubungan dengan manusia.
Karena lapar membuat kita mudah marah, haus membuat kita mudah tersinggung, lelah membuat kita mudah tersulit. Puasa bukan hanya menahan perut, tapi menahan reaksi. Dan disinilah kita bisa melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah kita orang yang sabar, atau orang yang hanya tampak sabar saat keadaan enak? Ramadan memaksa kita melihat kekurangan diri tanpa topeng. Dan ini seharusnya menjadi titik perbaikan, bukan titik pembenaran. Kalau Ramadan hanya membuat kita sibuk menilai orang lain yang batal, sibuk menilai orang lain yang lalai, sibuk menilai orang lain yang kurang, maka Ramadan kita belum menyentuh inti. Karena Ramadan itu cermin, bukan panggung. Ia datang untuk memperlihatkan apa yang perlu dibenahi, bukan untuk memamerkan apa yang sudah kita lakukan. Dan sekali lagi, yang pertama kali perlu dibenahi saat Ramadan datang adalah niat. Niat untuk berubah karena Allah, bukan karena suasana, bukan karena tren, bukan karena tekanan sosial. Karena Ramadan akan berlalu, suasana akan pudar, tren akan berganti, tekanan sosial akan hilang. Yang tersisa hanya satu, hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan itu hanya bisa kokoh kalau niatnya lurus sejak awal. Ramadan juga datang untuk membenahi cara kita memandang waktu. Karena selama ini, waktu sering kita anggap milik kita. Kita atur seenaknya, kita habiskan sesukanya. Kita tunda seenaknya. Padahal Ramadan mengajarkan bahwa waktu itu amanah. Bangun sahur mengajarkan disiplin. Menunggu azan maghrib mengajarkan sabar. Menahan diri seharian mengajarkan kendali. Dan disitulah kita belajar bahwa hidup tidak selalu mengikuti maunya kita. Ada aturan yang harus ditaati, ada batas yang harus dihormati. Kalau selama ini kita hidup dengan mengikuti rasa ingin, Ramadan mengajak kita hidup dengan mengikuti perintah. Dan ini bukan hal kecil, karena banyak masalah hidup lahir dari kebiasaan menuruti keinginan tanpa kendali. Ramadan melatih kita untuk berkata tidak pada diri sendiri. Tidak pada lapar, tidak pada haus, tidak pada emosi, tidak pada dorongan sesaat. Dan kalau kita mampu berkata tidak pada hal-hal yang halal, seharusnya kita lebih mampu berkata tidak pada hal-hal yang haram. Inilah latihan yang sering kita lupakan, bahwa puasa bukan tujuan akhir. Puasa adalah latihan pengendalian. Latihan agar setelah Ramadan, kita lebih kuat menahan diri dari kebiasaan buruk yang selama ini kita pelihara. Ramadan juga membenahi cara kita memaknai nikmat. Karena ketika lapar, kita baru sadar betapa berharganya seteguk air. Ketika haus, kita baru mengerti arti sepiring nasi. Nikmat yang dulu terasa biasa, tiba-tiba menjadi luar biasa. Dan inilah cara Allah menghidupkan rasa syukur. Bukan dengan menambah nikmat, tapi dengan menahan nikmat sejenak. Supaya hati kita kembali peka. Karena hati yang terlalu sering diberi, bisa menjadi tumpul. Tidak lagi terharu, tidak lagi merasa cukup, tidak lagi merasa diberkahi. Ramadan menahan kita agar hati belajar merasakan. Dan rasa syukur yang tumbuh bukan hanya untuk makanan, tapi untuk hidup itu sendiri. Ramadan juga membenahi cara kita memandang dosa. Karena di bulan ini, kita diajak lebih sadar akan apa yang kita lakukan. Banyak orang baru merasa bersalah saat Ramadan datang, baru merasa ingin bertaubat saat suasana berubah. Ini bukan salah, tapi ini isyarat. Isyarat bahwa hati kita sebenarnya masih hidup, masih bisa merasa, masih bisa tersentuh. Ramadan seperti mengetuk hati yang tertidur, mengajak sadar sebelum terlambat. Dan yang sering luput, Ramadan tidak datang untuk membuat kita merasa suci. Ramadan datang untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh ampunan. Bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, tapi untuk merasa lebih butuh kepada Allah. Kalau Ramadan membuat kita merasa lebih alim, lebih taat, lebih benar, maka ada yang keliru di niat awal. Karena Ramadan yang benar membuat kita lebih rendah hati, lebih pelan menilai, lebih cepat memaafkan, lebih dalam merasa bersalah pada diri sendiri. Ramadan juga membenahi cara kita memandang rezeki, karena lapar membuat kita sadar bahwa rezeki bukan sekedar jumlah, tapi rasa cukup. Ada orang yang makan banyak tapi tidak merasa nikmat. Ada orang yang makan sedikit tapi hatinya penuh syukur. Ramadan melatih kita untuk merasa cukup. Dan rasa cukup ini bukan hanya soal perut,
tapi soal hati yang tidak rakus, tidak iri, tidak terus membandingkan diri dengan orang lain. Karena iri membuat Ramadan terasa sempit, sedangkan syukur membuat Ramadan terasa luas. Ramadan juga membenahi cara kita berinteraksi dengan kesendirian. Malam-malam Ramadan sering sunyi. Tarawih selesai, orang-orang pulang. Kita kembali sendiri. Dan di saat itulah, hati punya ruang untuk berbicara. Apakah kita nyaman dengan kesendirian, atau justru takut? Karena orang yang tidak nyaman sendirian, biasanya belum nyaman dengan dirinya sendiri. Ramadan memberi ruang untuk berdialog dengan hati, menghadapi sunyi, mendengar suara yang selama ini kita tutupi dengan kesibukan. Dan inilah momen penting, karena perubahan sejati lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Dan dari semua pembenahan yang Ramadan tawarkan, pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana. Ramadan tidak datang untuk mengubah hidup kita dalam semalam. Ia datang untuk mengubah arah. Bukan langsung membuat kita sempurna, tapi membuat kita sadar ke arah mana kita ingin berjalan. Karena perubahan yang paling sulit bukan perubahan kebiasaan, melainkan perubahan niat. Banyak orang bersemangat di awal, lalu pelan-pelan kembali ke kebiasaan lama. Bukan karena Ramadan gagal, tapi karena niat tidak dijaga setelah Ramadan pergi. Padahal Ramadan bukan tujuan akhir, ia adalah latihan. Latihan menahan diri, latihan mengatur waktu, latihan meluruskan niat, latihan mendekat tanpa pamer, dan latihan itu seharusnya tidak berhenti saat takbir Idul Fitri terdengar. Karena yang Allah inginkan bukan hamba yang baik di bulan tertentu, tapi hamba yang terus belajar baik di setiap bulan. Kalau Ramadan tahun ini membuat kita sedikit lebih sadar, sedikit lebih lembut kepada sesama, sedikit lebih jujur pada diri sendiri, itu sudah sebuah langkah. Jangan remehkan langkah kecil, karena langkah kecil yang konsisten lebih Allah cintai daripada lonjakan besar yang hanya sesaat. Dan kalau hari ini kita merasa masih jauh dari versi diri yang kita harapkan, itu bukan alasan untuk menyerah. Itu justru tanda bahwa perjalanan masih berlangsung. Ramadan datang setiap tahun bukan karena kita sudah layak, tapi karena Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi, kesempatan untuk memperbaiki arah, kesempatan untuk pulang. Kalau video ini sampai ke kamu di saat hatimu sedang ingin berubah, jangan tunda niat baik itu. Mulai dari hal kecil, satu doa yang jujur, satu kebiasaan baik yang dijaga, satu langkah mendekat kepada Allah yang dilakukan dengan sadar. Dan kalau kamu merasa video ini mengingatkan hatimu, bagikan kepada orang terdekatmu. Siapa tahu, mereka juga sedang menunggu pengingat untuk memulai kembali. Tuliskan di kolom komentar, satu hal yang ingin kamu benahi di Ramadan kali ini. Bukan untuk dinilai orang lain, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Semoga Ramadan yang datang tidak hanya mengubah rutinitas kita, tapi mengubah arah hidup kita. Semoga Allah menerima langkah kecil kita dan menguatkan niat kita untuk terus pulang kepadanya.